Kap, kecupan di pepipis Widya kembali didaratkan. Mahesa ingin menunjukkan betapa sayang dan besar cintanya untuk istrinya ini. Diam-diam, air mata itu semakin melaju. Ada ketakutan tersendiri dalam benak Widya. Kamu nggak akan bahagia hidup dengan seseorang yang belum selesai masa lalunya. Entah kenapa ia malah teringat dengan ucapan Bagas Kala di pesta 7 bulanan Ajeng kala itu. Sampai sekarang pikirannya masih terus saja memikirkan kalimat yang terlontar dari mantan kekasihnya tersebut. Apa yang sebenarnya Mahesa simpan dan tidak diceritakan padanya? Apa lelaki itu memiliki mantan kekasih yang belum bisa ia lupakan sampai saat sekarang ini? Udah, ya. Jangan mikir yang macem-macem. Apapun itu, Mas dan kamu akan tetap sama-sama selamanya. Widya kemudian mengangguk. Memilih percaya dengan semua ucapan suaminya. Ia tidak ingin memikirkan hal lain lagi selain dia dan lelaki impiannya ini. Iya, Mas. Good. Asik menggendong bayi pertama, bayi kedua yang masih berada di dalam box bayi pun mulai menangis nyaring. Hal itu membuat Widya kelabakan. Sebab bayi yang ada di dalam gendongannya pun ikut menangis. Mas pegang dulu. Bukan pertama kali bagi Mahesa menggendong bayi. Membuatnya tidak canggung sama sekali. Sini, sayang. Setelahnya, Widya bergegas menuju box satu lagi untuk mengambil bayi yang lainnya. Kap, sayang, ucap Widya meraih tubuh gembil bayi berusia 6 bulan tersebut. Dia tegakkan bayi dalam gendongannya dan memegang lehernya kuat-kuat. Kap. Tapi usaha Widya tidak meredakan tangis bayi yang ada dalam gendongannya. Mas, kayaknya haus, deh bawa ke rumah mama aja gimana? Baiknya begitu sayang. Widya dan Mahesa pun bergegas keluar dari kediaman Haris menuju kediaman Widya. Malah diem, Mas, hehehehe. Bayi-bayi itu malah diam saat digendong keluar rumah. Seketika saja keduanya kompak tenang. Kayaknya bosen di dalam rumah. Ya, Mas. Ya udah terlanjur keluar. Kita bawa aja ke rumah mama. Iya, sayang. Walau bayi-bayi itu sudah diam, Widya dan Mahesa tetap saja membawa mereka keluar rumah. Wah, udah cocok banget, Non Widya sama dan Mahesa gendong bayi. Semua kepala menoleh pada Widya dan Mahesa ketika Mbok Jum mengeluarkan suara cemprengnya. Loh, Bun. Kenapa dibawa keluar? Tanya Anggun pertama kali. Iya, Mah, tadi pada nangis. Tapi pas digendong keluar rumah, malah pada diem. Gemes banget. Anggun pun tersenyum. Perempuan itu kemudian menuju Mahesa untuk mengambil alih yang ada di gendongannya. Tuh, Bu. Masih cocok punya bayi tahu, Bu. Jumilah tentu saja langsung happy sendiri melihat Anggun kembali menggendong anak Fiona dan Haris. Melihat itu entah kenapa Mentari yang merasa terluka. Rasanya tidak pernah sembuh rasa sakit hatinya. Sulit sekali ia berdamai dengan keadaan. Bahkan walau ia tidak menaruh rasa dendam pada dua adiknya itu, tapi pada Fiona kebenciannya semakin hari semakin bertambah. Udah, Jum. Kamu jangan ngawur. Anggun itu lebih cocok bisnis dan ngurusin anak-anaknya. Ketemu laki-laki baru khawatir cuma pengen hartanya saja. Haris yang sedari tadi gatal ingin mengomentari aksi Jumilah akhirnya bersuara juga. Ya, enggak lah, Tuan. Nyonya ini masih banyak yang suka. Nyatanya, Pak Prayoga duda kaya raya yang sering beli kemeja di butik Nyonya, juga suka tuh sama Nyonya. Masak ia sekelas Pak Yoga mau morotin Nyonya Anggun. Pak Prayoga tajir melintir kali Tuan. Belum lagi Pak Hanggoro yang pengusaha batu bara itu. Duh, Nyonya Anggun itu tinggal milih aja maunya sama siapa. Hush. Kamu itu, Jum, tegur Anggun pada akhirnya. Mulutmu bocor banget, ya. Males saya ngajakin kamu ke butik lagi kalau begitu caranya. Kamu nguntit ya. Jumilah pun meringis. Ya elah, nyah.
Cuci mata lihat orang ganteng masak nggak boleh, nyah. Diam-diam Haris menggeram tidak suka melihat senyuman Anggun yang berbeda. Seolah dua pria yang disebutkan Jumilah tadi benar-benar akan menjadi salah satu kandidat suami mantan istrinya. Fiona yang melihat Anggun terus dipuja-puji pun tidak tinggal diam. Hatinya yang kepanasan mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Wah, Bun. Reval anteng banget, ya, sama kamu. Mudah-mudahan kamu juga cepat diberikan momongan yang lucu seperti adik-adik kamu. Amin. Makasih, Tante buat doanya. Iya, sama-sama. Yang penting kamu sering-sering aja sama Mahesa. Kayak Tante sama Papa kamu. Diam-diam, ucapan Fiona itu membuat sebagian orang yang duduk di sana menggeram kesal. Mentari geram bukan main. Hatinya langsung memanas begitu Fiona dengan terang-terangan berbangga diri menyebutkan hal yang seharusnya tidak ia sebutkan. Tante, punya malu nggak, sih? Tanya Mentari menyindir. Tari. Anggun mulai waspada. Putrinya itu tidak akan tinggal diam terhadap sesuatu yang tidak ia sukai. Kenapa? Ma. Jawab Mentari lugas. Biarlah mamanya yang berubah jadi lebih baik. Tapi tidak dengan dirinya yang sampai mati mungkin akan menyimpan dendam pada Fiona. Gak usah ngasih hati terus sama orang yang udah jadi duri dalam daging. Sakit terus yang ada. Kalau bisa dioperasi terus dibuang. Haris sampai meraup wajahnya sendiri. Tentu saja ia ikut frustasi mendengar apa yang Fiona katakan. Apa istrinya itu tidak ingat bahwa hubungan mereka adalah hubungan dari hasil zina? Anggun berusaha meredam suasana. Entah sampai kapan Fiona dan Mentari akan akur. Ada saja bahan mereka untuk berseteru. Udah, Tari. Gak bisa udah, Mas. Ini orang kadang kepedeannya udah tingkat parah. Ada yang namanya muka tapi gak dikasih rasa malu ya gitu. Anggun langsung mengalihkan perhatiannya pada Dimas. Sengaja ia lakukan itu agar ucapan Mentari tidak ada yang menimpai. Bisa jadi ramai dan ribut lagi. Bang Dimas gak mau gendong nih. Ucap Anggun yang mendekatkan anak kembar mantan suaminya pada Dimas. Untuk sesaat Dimas tersenyum. Antusias dengan tawaran sang ibu. Namun wajahnya kembali pupus saat Fiona kembali menegur. Duh. Baiknya jangan, Mbak. Dimas masih kecil. Nanti malah ada apa-apa. Mentari awasi perubahan mimik wajah sang adik. Ia tahu benar Dimas kini sedang tertekan. Enggak lah, Vi. Kan ada kita yang pegangin. Cuma pangku aja, kok. Anggun hendak meletakkan bayi Fiona tersebut di atas pangkuan Dimas. Tapi Dimas langsung menolaknya. Enggak usah, Ma. Anggun pun merasa heran melihat perubahan Dimas. Loh? Kenapa? Biasanya kamu seneng banget main sama si kembar, Dim. Dimas menggeleng. Gak apa-apa, kok, Ma. Anggun pun mendesah. Tidak memaksa Dimas untuk melakukan hal yang tidak ia mau. Namun perubahan yang terasa berbeda itu membuat Mentari penasaran setengah mati. Tidak ingin menerka-nerka, kakak kandung dari Widya tersebut langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengajak Dimas untuk masuk ke dalam rumah. Di kamar Mentari yang ada di lantai 1, kini mereka berada. Kok kita malah masuk sih, Ta? Tanya Dimas polos. Kan semuanya masih kumpul di depan. Emang sopan? Kita tinggalin gitu aja. Mentari mendesahkan napasnya. Langsung berlutut di depan sang adik. Sopan gak sopan, Dek? Sekarang kamu jawab pertanyaan Tata. Lia, Tata, apa? Mentari menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Dia mencoba sebisa mungkin untuk menarik informasi dari adiknya ini. Lah harus mencari akar masalah Dimas yang selalu murung setiap ada Fiona. Jika batinnya benar perempuan itu sudah melakukan sesuatu pada sang adik, maka dia tidak akan berdiam diri. Dimas menunduk, tidak berani menatap sang kakak. Tiba-tiba saja sepasang matanya langsung berwidya. Hati-hati Mentari meraih dagu Dimas tuk dia bawa menatapnya.
Lihat mata Kak Mentari. Cerita sama kakak, kamu kenapa? Dimas tetap saja menggeleng. Tidak ingin pengakuannya membuat keributan keluarga. Terlebih pada Mentari. Kakaknya itu bisa berkobar amarahnya. Mentari mendesahkan napasnya pelan. Sulit memang menebak apa yang ada dalam pikiran Dimas. Adiknya itu terlalu bisa menutupi apapun yang sedang ia rasakan. Mentari berpikir keras agar Dimas mau mengatakan yang sebenarnya, sebab ia yakin ada apa-apa antara Dimas dan Fiona. Tante Fiona itu aneh emang, Dek. Kenapa ya sama kamu kayaknya anaknya takut digendong? Padahal, kan, kamu bisa gendong, iya. Aneh emang itu orang. Pelit banget. Besok liatin aja, Tata bakal bawa kembar ke rumah, abis itu kita gendong sepuasnya. Dimas langsung menggelengkan kepalanya. Ia hadapkan kedua telapak tangannya di depan sang kakak dan menggerakkannya seperti orang dada. Enggak, Ta. Jangan bawa kembar ke sini. Kasihan mereka. Tante Vio bilang kalau kembar bisa ketularan penyakit Dimas. Dimas nggak bisa deket-deket mereka. Kasihan kalau nanti mereka sakit kayak Dimas. Dapatel batin Mentari. Sekarang Mentari tahu alasan kenapa adiknya itu takut bertemu dengan Fiona. Merasa kesal hati adiknya dilukai dan dibuat takut, Mentari pun kembali menarik pergelangan tangan Dimas bersamanya. Ayo, ikut Tata. Kemana lagi, Tata? Main sama kembar. Tapi, nggak ada tapi-tapi, Dimas. Dimas pun akhirnya pasrah mengikuti langkah Mentari. Mereka menuju kerumunan yang masih mengobrol. Anggun masih dengan bayi dalam gendongannya. Dan yang satu lagi sudah dalam gendongan Haris. Mentari menghampiri si kembar yang dipegang oleh Harin, minjem adek sebentar, Pak. Haris yang tidak menginginkan jarak di antar anak-anaknya pun membiarkan Mentari untuk menggendong anaknya yang lain. Adek, sini, Dek, ucap Mentari memerintahkan Dimas untuk duduk di sebelahnya. Lapangku batita kecil itu, kemudian ia bermain. Dimas tentu saja enggan. Ia tidak mau mendekat. Widya yang juga peka pun menggandeng Dimas untuk duduk di samping Mentari. Ayo, sayang. Dimas menahan tangannya agar tidak dibawa oleh Widya. Namun kemudian Widya membujuknya. Ayo, dong, sayang. Fiona yang sudah merasa gelisah sebab takut anaknya akan disentuh oleh Dimas pun langsung bereaksi. Biar aja, Bun. Nggak usah dipaksa Dimasnya kalau nggak mau. Mentari pun menyerahkan bayi yang ada dalam gendongannya pada Anggun, ia tarik Dimas kemudian untuk duduk di sebelahnya. Duduk sini, Dim. Dengarin Tata, dong. Dimas akhirnya mengangguk pasrah. Ila menuruti semua kemauan Mentari. Melawan kakaknya itu sama aja akan membuatnya bingung sendiri. Mentari kemudian meraih kembali bayi yang ada dalam gendongan ibunya. Kemudian meletakkannya di atas pangkuan Dimas. Nah, Dek. Kamu pegangin perut Reval biar nggak jatuh, iya. Pegang kuat-kuat. Dimas mau tidak mau menerima adiknya yang bernama Reval. Seperti kata Mentari tadi, Dimas melingkari perut Reval kuat-kuat. Mentari menunggu umpan yang ia pasang. Ia menunggu respon. Apa yang akan Fiona lakukan sebentar lagi? Duh. Lirih Fiona yang berdiri dari duduknya. Ia memasang mode siaga. Kembar pasti haus, iya. Yuk kita pulang dulu, yuk. Fiona buru-buru berjalan ke arah Dimas yang sedang memangku kembar pertamanya. Ia benar-benar tidak ingin bayi-bayinya bersama kakaknya yang masih memiliki penyakit serius tersebut. Mentari langsung menghadang Fiona. Kembar nyaman main sama Dimas, Tante. Biarin aja dulu. Nanti kami antar ke rumah. Tapi tentu saja Fiona memiliki banyak cara agar sang putra bisa beralih dalam gendongannya. Udah dari tadi belum nyusul lagi, Tar. Kasian, adik kamu itu pasti haus. Haus. Lia, haus. Nggak tuh kayaknya. Anteng aja. Udah biar aja sama kami dulu. Entah ketakutan dari mana Fiona langsung mengambil paksa
Reval dari pangkuan Dimas. Sentakan yang terlalu keras itu membuat Dimas yang hanya duduk di kursi panjang yang tidak ada sandaran terjerembab ke belakang hingga membuat kepala Dimas terbentur lantai. Astagfirullah. Phil, seru Haris begitu melihat Fiona yang dengan refleks mengambil sang buah hati dan menyebabkan tubuh Dimas terdorong ke belakang. Ia pun merasa geram bukan main. Lah benar-benar kesal. Keterlaluan. Mahesa yang tadi langsung meraih Dimas memeriksa keadaannya. Om tekan sakit nggak, Dim? Dimas langsung menggeleng. Nggak kok, Om. Nggak terlalu keras juga kebenturnya. Dimas langsung mengedarkan pandangannya ke seluruh keluarganya. Lah juga berusaha menjelaskan pada semua orang kalau ia baik-baik saja. Kamu yakin? Tanya Mahesa sekali lagi. Dan Dimas pun kembali menganggukkan kepalanya. Yakin, Om. Nggak apa-apa. Ini Dimas baik-baik aja. Widya dan Mentari sudah sibuk mengerumuni Dimas. Begitu juga dengan Anggun yang langsung memeluk sang putra. Wanita berkerudung itu langsung menangkup wajahnya yang polos dan pucat. Sayang, kamu yakin nggak ada yang sakit? Ayo bilang sama Mama, nggak usah takut atau ngerasa nggak enak. Anggun tahu, type anaknya yang paling kecil ini sangat mirip dengan anak ketiganya, Widya. Mereka bahkan pandai sekali menyimpan rasa sakit dan sedih yang mereka miliki. Mereka bisa tanpa kuat walau sebenarnya perasaannya sudah hancur-hancuran. Nggak, Ma. Beneran nggak ada yang sakit. Dimas nggak bohong kok, Ma. Dimas serius. Anggun langsung saja memeluk Dimas. Entah kenapa merasa sedih. Andai ia dulu tak sempat depresi menghadapi semuanya sendiri, maka ia akan menjaga dan mengasihi anak-anaknya seperti sekarang. Rasa bersalah itu langsung menyelubungi hatinya. Rasanya tidak rela ada yang menyakiti anaknya walau barang sedikit saja. Bukan ia tidak tahu, bisa terlihat jelas dari ekspresi Fiona bahwa sepupunya itu berusaha menjauhkan anaknya dari sang putra. Seperti ada ketakutan tersendiri pada wanita itu jika anak-anaknya dekat dengan Dimas. Seolah Dimas akan menularkan penyakit mematikan pada bayi-bayinya. Mas, Mbak, aku beneran nggak sengaja. Aku refleks aja karena takut Dimas nggak bisa gendong yang bener sampai-sampai aku ngambil Reval gitu aja. Reval kadang suka nggak terduga gerakannya, Mbak, Mas. Khawatir aja kalau ngaget tiba-tiba. Anggun hanya bisa mendesahkan napasnya saja. Sebenarnya saja hatinya ingin meledak saat itu juga, namun rasanya ia akan sama saja seperti Fiona jika langsung membalas telak perempuan itu. Maka dari itulah ia mencoba untuk menahan segala amarahnya. Namun tidak dengan Mentari yang sudah geram pun langsung mengambil alih bayi yang sedang digendong Mbok Jum. Sini, Mbok. Fiona langsung waspada oleh tindakan keponakannya itu. Tari, mau kamu bawa kemana Reynel? Mentari langsung meraih tangan Dimas untuk kemudian ia perintahkan untuk duduk di kursi lagi. Mau ngapain lagi, Tata? Tanya Dimas takut-takut. Nggak apa-apa. Kita main sama Reynel aja. Reval biar aja sama Tante Fiona. Sejujurnya saja Mentari sudah menahan gelegak emosi yang berjejalan dalam dadanya. Ia sungguh tidak tahan dengan apapun yang Fiona lakukan pada adiknya. Ia benar-benar kesal setengah mati. Tapi ia berusaha untuk sekali lagi menahan dirinya untuk melihat respon bagaimana jika anaknya yang lain kembali disentuh oleh Dimas. Jika seperti itu lagi yang sepupu ibunya itu lakukan, maka ia tidak akan menahan diri lagi. Ray duduk sama Mas Dimas dulu, ya. Mas Dimas mau main sama-sama nih. Fiona menajamkan matanya untuk bersiaga. Nalurinya begitu saja langsung berjalan. Mentari pun mendudukkan Reynel di atas pangkuan Dimas, dan Dimas pun mau tidak mau refleks. Memegangi batita menggemaskan tersebut. Mas Dimas cium pipimbilnya, Reynel, dong, ucap Mentari mencoba bercanda dengan Dimas dan Reynel. Ia ingin melihat bagaimana interaksi natural Dimas yang menyayangi kembar dengan tulus.
Kap. Awalnya Dimas takut, namun Mentari yang tidak berhenti membujuk langsung saja membuat anak umur 8 tahun itu melakukan apa yang kakaknya minta. Nah, gitu, dong. Seneng, kan gembilnya. Bayi umur 6 bulan itu tak ayal tertawa kecicikan digoda kakak-kakaknya. Ia pun merasa senang sebab banyak teman. Namun Fiona yang merasa resah merasa perlu untuk mengamankan sang putra. Mas, tolong pegangin Reval dulu. Fiona pun menyerahkan Reval pada Haris. Tanpa Haris sadari kalau istrinya akan melakukan menunjukkan sisi lain dalam dirinya lagi. Lih, gemes banget. Seru Mentari yang mencubit pipi Reynel dengan gemas. Bukan bentuk cubit sebenarnya. Hanya bentuk elusan kecil. Cium lagi, Dim, ucap Mentari meminta Dimas untuk mencium Reynel. Kembali. Dia cekikikan kalau dicium sama kamu. Dimas pun sejujurnya merasa gemas. Tapi terlalu tidak berani sebab selama ini Fiona selalu berusaha untuk menghalanginya. Buruan, Dek. Reynel sebentar lagi pasti bobo. Gak bisa kelihatan lagi cengengesannya. Dimas dengan naluri anak-anaknya tentu saja ingin sekali lagi bisa mengecup sang kakak. Namun ketika bibirnya hendak kembali akan bertemu dengan pipi sang adik, tiba-tiba batita itu kembali diambil begitu saja dari pangkuan Dimas. Wah, Reynel ngantuk, nih, kayaknya, Kak Mentari. Rey harus pulang ya, kakak-kakak. Waktunya bobo. Siang. Di saat itulah Mentari tidak bisa menahan diri lagi. Lapun bangkit dari tempat duduknya dan kembali meraih Reynel. Pelit banget sih sampai-sampai Dimas aja nggak dikasih izin buat gendong adiknya. Fiona pun gelagapan. Tentu ia tidak ingin menampakkan bagaimana tindakan aslinya. Bukan nggak boleh, Tari. Tapi Dimas masih terlalu kecil buat gendong-gendong adiknya. Nanti kalau kelepas gimana? Derajat Mentari mendengkus. Alasan? Kok alasan gimana sih, Liv? Nggak bohong Tante. Tante cuma khawatir kalau Dimas nggak kuat ngangkat tubuh anak-anak dan malah ngerepotin dia. Aku lihatin, Tante. Bukannya Dimas sendirian yang gendong. Namun Fiona tetaplah Fiona. Ia kembali tidak bisa mengendalikan diri. Ia raih lagi tubuh Reynel yang sudah diambil alih oleh Mentari dan kembali menggendongnya. Reynel yang merasa tidak nyaman langsung menangis kencang. Bayi itu seolah mengatakan kalau ia nyaman digendong Mentari, dan sangat suka bermain dengan Dimas. Tapi apalah daya, Fiona begitu menghalangi Dimas dan pergerakannya. Tidak ingin kalah, Mentari mencoba menyimpulkan semua yang sudah ia simpan sejak kemarin. Tuh, Papa lihat sendiri bentuk asli si Fiona ini. Dia jahat banget sama Dimas. Bahkan dia ngomong ke anak-anaknya kalau mereka nggak boleh deket-deket sama Dimas biar nggak ketularan penyakit. Fiona yang tidak terima pun tetap saja berusaha untuk membela diri. Kapan Tante bilang seperti itu? Tante bahkan gak pernah ngucapin apapun yang kamu tuduhkan tadi. Alis Mentari naik sebelah. Oh, ya, beneran gak ngomong apa-apa sama Dimas. Fiona meneguk ludahnya susah payah. Ia pun menatap Dimas dengan tatapan tidak percayanya. Tidak ingin Haris juga mempercayai ucapan Mentari tersebut, wanita itu langsung menatap sang suami. Fiona gak pernah ngomong aneh-aneh tentang Dimas, Mas. Haris tentu tidak langsung mempercayai siapapun sekarang. Semuanya terasa serba sulit untuk dipercaya. Mereka semua berseteru, maka akan lebih baik memang jika bertanya pada orangnya langsung.